never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya di Samarinda. Jadi di Samarinda ini adalah kegiatan Direktorat SMP Kemendikbudristek. Mereka itu memiliki program pendampingan bagi sekolah-sekolah di berbagai daerah terkait dengan melaksanakan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan, anak, dan kulineran. Jadi ini kegiatan ini memang biasanya Kemendikbudristek ini, Direktorat SMP pasti mengundang seluruh daerah, seluruh sekolah swasta maupun negeri di Samarinda nih, di kota Samarinda ya. Tetapi nanti biasanya menggunakan aula salah satu sekolah ya. Nah, seperti apa nih ya? Karena nih pesertanya adalah harus kepala sekolah dan juga beberapa guru ya yang menjadi anggota TPPK atau tim pencegahan kekerasan di satuan pendidikan ya, pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan. Tetapi ini kita akan lebih berbicara bagaimana teknis ketika mereka menangani kasus. Di ruang aula SMP 1 Kota Samarinda dalam rangka untuk kita sama-sama melaksanakan kegiatan pendampingan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama Direktorat Sekolah Menengah Pertama, atas nama pimpinan mengucapkan selamat datang dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir melaksanakan kegiatan pendampingan pencegahan kekerasan ini. Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan prioritas yang sedang dan sudah kami laksanakan di Direktorat SMP, khususnya di kelompok kerja pembinaan studi D, karena hal ini merupakan program yang sangat strategis dan kami memandang perlu serangkaian kegiatan ini kami terus laksanakan. Izinkan saya mengucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Samarinda kepada seluruh tamu undangan dan terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan yang sangat luar biasa pagi hari ini. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya yang tidak bisa disebut satu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara kekerasan di satuan pendidikan, tadi disebutkan oleh Pak Hasan itu sebagai bahaya laten. Ya, kalau kita dulu bahaya
latihan itu identik dengan PKI. Padahal bahaya latihan itu adalah bersifat suatu saat bisa muncul, kapanpun bisa muncul. Ya, memang kita sudah membentuk banyak satuan tugas ya. Ada satgas ini, ada satgas itu dan sebagainya. Jadi Pak Hasan dan Prolegnas tahu. Di dinas pendidikan itu dalam 1 tahun itu ada 1.236 menjadi merah. Nah, ini hal ini yang menjadi kendala ketika peningkatan mutu pendidikan di kita ini masih terkendala oleh terjadinya kekerasan-kekerasan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, beberapa cuplikan di surat kabar atau di media-media sosial, ya, di media-media sini, misalnya ada 251 anak usia SD jadi korban kekerasan sepanjang tahun 2023. Nah, ini kan cukup besar ya, cukup banyak sekali Bapak Ibu. Waktu yang diberikan kepada saya, nama saya Basuki Rahmat dari SMP Negeri 34 Samarinda, Jalan Aminah Syukur. Pertama, kami sangat terenyuh dan bahagia dan penasaran terkait materi yang disampaikan itu. Sangat menyentuh. Saya sangat bahagia dan senang dan menyentuh. Mudah-mudahan nanti datang lagi ke Samarinda, Bu. Yang kedua, tadi sudah disampaikan terkait masalah kekerasan terhadap anak. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau guru kepala sekolah dianiaya atau tindak kekerasan oleh orang tua dan anaknya karena kesalahpahaman dan harus mengadu kepada siapa? Saya Komariah dari SMP Negeri 20 Samarinda. Oke. Alhamdulillah ini ada waktu yang sangat tepat. Jadi gini Bu, saya punya wali murid. Ini kejadiannya itu sudah 1,5 tahun, tapi sampai saat ini saya belum memberi jawaban. Jadi orang tua murid ini dia sangat sayang sama anaknya. Kemudian setiap anak ini pulang sekolah ataupun melakukan kegiatan apapun, itu selalu ditanya, anak hari ini ada apa di sekolah dan seterusnya. Nah kebetulan si anak ini Bu mempunyai wajah yang judes, matanya belok, Jutek dan, gitu. Ya, orang lihat sendiri udah sebel katanya, seolah-olah dia itu marah pemaras. Ini kata orang tua. Padahal nggak marah. Padahal si anak ini memang pembawaannya Bu, pembawaannya itu memang wajahnya judes, kan memang ada tipe anak seperti itu ya Bu. Yang diurus adalah bahan yang diurus anaknya. Tapi ketika kita berbicara sekolah yang berbasis asrama, otomatis 24 jam kami yang mengurus. Dan kalau berbicara dengan sekolah yang berbasis asrama, artinya problem yang muncul itu banyak sekali. Yang mulai kalau misalkan di sekolah umum kan mungkin ada yang tidak diketahui di sekolah, yang tidak bisa dibawa di sekolah seperti itu. Tapi kalau misalkan sekolah yang berbasis asrama, hampir semua yang kita temui adalah masalah anak-anak. Kenapa? Karena kan tiap anak-anak itu memiliki pandangan dan perspektif masing-masing, sehingga terjadi benturan-benturan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Namun di sini yang ingin saya berbicarakan adalah soal penanganannya itu. Karena dari kami pihak sekolah, kemudian dari pihak asrama memiliki penanganan yang berbeda. Pertama adalah di asrama memiliki kewenangan tersendiri, sementara kami di sekolah memiliki kewenangan tersendiri. Emang nggak ada tim PPK, Pak? Ada tim PPK dan awalnya Bu, sebelum dibentuknya tim PPK itu, akhirnya saya sebagai ketua PPK akhirnya memasukkan teman-teman dari asrama untuk masuk ke dalam pembinaan, untuk masuk ke dalam satgas PPK, yaitu untuk memberikan hukuman atau semacamnya, memberikan apa namanya. Saya ingin menanyakan hal yang singkat. Dari sekian banyak tentang penanganan studi kasus 1-6 ataupun beberapa pertanyaan yang diinginkan teman-teman, saya masih ingin menanyakan
bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan emosional para korban bullying itu? Selain kita melakukan tadi asesmen, ataupun kalau jika kita tidak mampu melakukan asesmen tadi, kita minta bantuan pada pihak terkait. Itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Komaria dulu mungkin tentang ya, bolehkah tadi orang tua ya. datang? Yang pertama sekolah, saya nggak tahu itu tim PPK-nya ada. Yang nangani tim PPK bukan Bu? Nah, terus tim PPK-nya nggak ada apa? Di sekolah nggak punya tim PPK? Belum berjalan. Oh ya. Ini kan curhatan orang tua yang sudah cerita ke wali kelasnya malah Ya karena tadi sekolah tidak mampu menangani. Jadi cara penanganannya ini kan mestinya pakai Permendikbud Ristek 46. Nah itu dilakukan oleh tim PPK. Kalau dalam tim PPK ada guru BK, nggak apa-apa gitu menjadi anggota tim PPK gitu ya. Tapi kalau enggak, karena kan ini sebenarnya wajib punya tim PPK itu untuk menghindari kasus-kasus yang kayak Ibu alami. Jadi kalau pertama yang diperiksa kan gini ya, anak ini kan jadi korban. Korbannya ditanya dulu nih seluruhnya. Habis itu kan pasti ada saksi. Jika ternyata anak-anak yang pembuli kan masalah jumlahnya banyak, berarti mereka diperiksa juga dulu secara terpisah oleh tim PPK. Nah, setelah diperiksa itu baru kan kita bisa tahu nih yang salah sebenarnya gimana. Nah, lalu tadi kalau ternyata antara tim antara para pelaku dengan si korban ternyata ada perbedaan kesaksian atau perbedaan pernyataan, maka periksa saksi-saksi. Karena itu kan dilakukannya di muka umum, pasti banyak yang ngeliat. Nah dari situ baru, jadi kalau ibu meriksa atas nama tadi tapi tidak dengan prosedur yang tepat, nah maka bisa jadi tadi ibu sendiri sekarang menyimpulkan yang salah siapa? Nah itu karena tidak memeriksa. Nah iya, jadi ibu menganggap semua keterangan didengarkan, ya kan? Tapi kita tidak meng-cross check. Tadi pertama misalnya meriksanya waktu itu bareng-bareng nggak kan pelakunya banyak. Kalau bareng-bareng ya ibu mereka akan saling menutupi dan akan saling ini harusnya satu-satu. Nah itu ditulis, hasil pemeriksaan ditulis, kalau perlu direkam. Nah lalu jika kita ragu maka kita tanya saksi-saksi. Nah sebenarnya siapa yang salah dalam hal ini? Nah sekarang kalau menurut saya ya, walau saya tidak tahu bagaimananya ya. Pertama ini dilakukan sejumlah anak, berarti pengeroyokan. Lalu di situ bisa jadi perundungan kategorinya. Kenapa? Karena berulang tidak ditangani dengan baik sampai terjadi yang disebut dengan tadi kekerasan fisik gitu. Jadi ini tuh bisa sudah menimbulkan 3, kekerasan psikisnya kena, lalu ada kekerasan fisik, lalu di situ ada perundungan. Nah perundungan ini kita harus lihat, ini para pelaku relasi kuasanya lebih tinggi nggak dari korban? Apakah mereka anak kelompok orang kaya? Ini enggak. Jadi ini kakak kelas kah? Yang ini adik kelas. Jadi ada relasi kuasa enggak? Kalau ada relasi kuasa Bu, itu kemungkinan si korban ya bener-bener korban. Yang ini salah, yang ini gitu loh. Nah jadi kalau misalnya belum ada tim PPK, sebaiknya datang ke kepala sekolah suruh bentuk. Karena wajib. Dan itu harus diupload lewat Dapodik. Karena sebenarnya gini ya, kalau emang ada guru BK itu ada konselor, dia punya ilmu konselor kan Bu. Dia bisa ngelakuin kan dengan cara mengassessment si anak.
kecerdasan emosi yang Ibu maksud kalau hanya sekedar ini punya dampak nggak, gampang sebenarnya ngelihatnya. Seberapa sih anak ini punya rasa percaya diri, seberapa sih kekerasan yang dia alami berdampak psikis sama dia itu bisa kelihatan. Kalau udah parah dia nggak mau masuk sekolah itu udah tinggi banget. Tapi kalau emang guru BK-nya nggak mampu melakukan assessment, baru modelnya dirujuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengetahui dengan pasti gitu. Hujan ini, oke. Lalu yang ke bagaimana kemudian penanganan, biasanya gini Bu, kalau kepada ahlinya kita bisa minta rekomendasi, tolong rekomendasikan orang tua dan rekomendasikan sekolah apa yang harus dilakukan untuk mendampingi anak ini pulih. Nah itu biasanya akan diberikan. Nanti dia pada saat memeriksa atau akan melakukan proses yang tadi dia rekomendasi. Misalnya gini, anak ini ngalami trauma yang berat, kami harus setidaknya melakukan 8 terapi. Nah, apa yang bisa menolong biar pulih dari 8 terapi tadi, psikolog ngelakuin, sekolah apa nih untuk bisa membantu pemulihan secara lebih cepat. Itu biasanya psikolognya akan ngasih. Narasumber kita tadi ya, dengan Pak Rudi, dengan Bu Retno, semuanya bisa bermanfaat dan betul-betul menjadi pegangan ya, acuan kita ketika melaksanakan upaya pencegahan kekerasan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ya. Karena ini memang menjadi program prioritas kami ya di Direktorat SMP dan tentunya juga di baik di dinas maupun di satuan pendidikan. Ini juga menjadi upaya yang memang cukup strategis agar pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah kita bisa berjalan dengan aman, lancar dan juga menyenangkan serta ramah anak ya. Harapan kita seperti itu. Mudah-mudahan materinya nanti silakan Bapak Ibu bisa download ya. Nanti mudah-mudahan sudah di-share oleh rekan kami di grup. Bapak Ibu bisa pelajari dan nanti bisa ditindaklanjuti. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa hasil dari rencana tindak lanjut itu insya Allah nanti kita juga akan melakukan pemantauan ya. Mungkin kita belum tahu apakah selain pemantauan ke lapangan, kami juga akan melaksanakan sekali lagi evaluasi capaian atau refleksi dari hasil pelaksanaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada tindak lanjut yang sudah ditulis ya. Nanti kita belum tahu apakah bentuknya berupa semacam workshop ataupun mungkin lebih teks lagi yang kita yang nanti akan kami beritahukan kemudian. Antara kepala sekolah, wakil, komite, kita akan membentuk tim, terbentuklah yang kita upload di data bodik, yaitu SK tim penanganan pencegahan kekerasan di satuan pendidikan. 2. Seleksi dan pembentukan duta anti perundungan dan kekerasan. Ini sempat kita mau mengadakan kegiatan ini di saat bulan puasa tentang bullying, terus kita mencari duta, tapi karena ada musibah kebakaran, jadi kami bentuknya online, tidak bentuk secara nyata, asli nyata ya. Ya, harus ada produknya. Kalau namanya workshop, ya, kalau ini apa? Pada perencanaan atau kebijakan. Kalau sosialisasi apa? Sosialisasi pun harus terukur. Ya, ini sosialisasi banyak, tapi apa? Berapa siswanya? Ya, apa targetnya? Harus direncanakan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang membangun ini, kalau dibangun kayaknya udah jadi 10 lantai. Kalau saya memang
Oke ya, demikian ya video ini seru banget karena juga mereka paparan gitu ya, walaupun hanya perwakilan gitu ya, tetapi ini juga sesuatu yang pasti bagi daerah ini penting. Mereka mungkin sudah bentuk tim PPK tapi mungkin belum tahu gitu ya bagaimana cara mengerjakan atau cara bekerja dalam penanganan kasus. Ini menjadi sebuah pendampingan yang bermanfaat. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner.